oleh Bapak Evangelis Anton Lubis, MTK. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada saat ini dengan sukacita yang kami boleh lakukan, di mana kami boleh bersama-sama ingin mencapai satu tujuan di dalam perkuliahan, dan saat ini akan berlangsung wisuda, dan saat ini akan diutus hamba-hambamu di tengah-tengah masyarakat dalam rangkaian semua ini ya Bapak. Kami memulainya dengan menaikkan pujian kehadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus penuhi kami pribadi lepas pribadi, sehingga semua rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami taruh seluruh harapan kami, doa dan ucapan syukur ini, dan acara ini Selanjutnya kita akan menaikkan pujian bersama. Sekaranglah waktunya. Firman Tuhan hari ini, khususnya dalam acara ini, disampaikan oleh hambanya yang sudah ada di dalam buku acara kita, Bapak Peter Allen, yang sudah ada bersama kita. Kita bersuka cita oleh karena hamba Tuhan ini kurang lebih 2-3 bulan ini sudah melayani bersama kita, mengajar. Ya, Pak Peter ini berasal dari North Carolina, Amerika Serikat. Ya, 9 kali wisuda dikhotbahkan oleh pengkhotbah domestik. Hari ini pengkhotbah asing secara geografi, tetapi tetap bersama kita di dalam Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini beliau sudah ada bersama kita dan tidak sendirian, ada bersama Ibu. Ibu ada bersama kita di sini. Bolehkah Ibu berdiri? Bapak akan berkhotbah yang tidak akan diterjemahkan karena dia dapat menerjemahkan sendiri. Maksudnya dia akan khotbah dalam bahasa Indonesia karena beliau dan juga dengan Ibu dari 3 tahun melayani sebagai tenaga misi di tanah air. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ini dari belahan bumi barat bisa melayani 23 tahun. Ini ironis bagi kita kalau hanya melayani 5 tahun sudah lelah di Indonesia. Mereka melihat Indonesia sebagai bagian dalam hidup mereka. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita persilakan Bapak Reverend Peter Allen untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saya akan menerjemahkan khotbah ini karena catatan saya semua dalam bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan yang saya katakan tidak terlalu membingungkan. Saya berjanji tidak akan memakai bahasa Inggris, oke? Nah, saya diminta berbicara tentang topik misi Allah dan tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita.
dari satu ayat 1 Korintus 9 ayat Paulus harus sampaikan Injil. Tapi hari ini sebenarnya saya merasa agak aneh dalam posisi seperti ini sebagai dosen, karena saya orang yang melayani di lapangan dan saya punya hati sebagai guru, dan saya akan menjelaskan topik ini dari sudut pandangan seorang lapangan, oke? Bukan sebagai orang yang udah biasa mengajar sebagai dosen. Tapi saya kira firman Tuhan mempunyai sesuatu penting bagi kita hari ini, oke? Saya kira saya ada pesan dari Tuhan untuk kita hari ini. Jadi, ini ada dua bagian, misi Allah dan tugas kita. Bagaimana disatukan? Dan kalau kita ada keharusan juga untuk berkhotbah, untuk sampaikan Injil, mengapa ada keharusan? Dia tidak sendiri. Dia selalu menikmati kuasa, kasih, dan kekudusan secara kekal di dalam dirinya sendiri. Dia tidak berkebutuhan apa-apa. Senang sendiri secara kekal, tapi dia mengambil keputusan bertindak menciptakan manusia yang agak mirip sama dia supaya manusia juga dilibatkan dalam persekutuan yang sudah ada secara kekal. Aneh tapi nyata, misi Allah adalah supaya kita menikmati hubungan dekat sama dia secara kekal juga, supaya dalam hal itu kita menghargai siapa dia, kebesaran dia, kekudusan dia. Ini hal yang terpenting agar kita mengenal Tuhan Allah yang kekal. Dan hal yang kedua, dalam hubungan itu kita akan melihat siapa dia dan memuji dia. Nah, seringkali kita pikir memuji dia adalah kumpul di gereja dan bernyanyi menyembah dia. Tapi memang walaupun benar, memuliakan Allah jauh lebih dalam daripada itu. Lebih dalam karena memuliakan mempunyai maksud menganggap sesuatu yang terpenting, terindah, terhebat, yang menjadi fokus kita semua. Jadi, kalau saya keluar dari gedung ini dan melihat pohon yang bagus dan saya berkata, wow, luar biasa Tuhan, pengenalan itu sama kemuliaan. Kita harus mengenal dia, lagi jatuh cinta sama dia, dan kemudian kita mau memuliakan dia. Saya berikan contoh. Barusan mengenal Ibu Jenny, istri saya. 40 tahun yang lalu kami saling mengenal. Tidak lama kemudian saya jatuh cinta sama dia. Dan sehingga bagi saya tidak ada wanita yang lain di seluruh dunia yang sehebat dia. Fokus saya pada dia terus sampai sekarang. Bertahun-tahun kemudian saya seperti dari mengenal dia, mengasihi dia, saya memuliakan dia karena di antara semua wanita tidak ada yang seperti dia bagi saya. Dari antara semua teman saya tidak ada teman seperti dia. Disebut teman dari Tuhan, mengenal dia. Ini menarik. Musa juga menjadi orang yang disebut teman dari Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kemudian dalam pasal 33, akhirnya dia minta tunjukkan kepadaku kemuliaannya. Jadi pengenalan lebih dahulu, kemudian memuliakan. Dan semua itu diikat karena kasih. Justru kita lihat itu dalam Ulangan pasal 6. Ada Shema, harus mengasihi Allah. Apa yang terjadi? Rupanya rencana Allah mengalami kesulitan, halangan, bentrok dengan satu masalah, yaitu kejahatan dan dosa. Nah, bagi saya, di dalam seluruh Alkitab ada sesuatu rahasia atau misteri. Sampai Wahyu sebenarnya pasal 17 ayat 5 masih tidak bisa menjelaskan mengapa ada kejahatan,
tahun dunia ini menjadi seperti kalau orang mengasihi Tuhan, kata Yesus akan menaatinya. Itu dari Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. Orang yang mengasihi Tuhan pasti menaatinya. Apakah mereka tidak mengasihi Tuhan? Karena langsung waktu masuk ular itu dan menggoda mereka, Allah berkata begini, Iblis berkata begini, ada pilihan, percaya sama Tuhan yang mengasihi mereka, yang menciptakan keadaan yang begitu sempurna, atau percaya sama Iblis, dihina. Mengapa? Saya tidak tahu. Tapi akibatnya sudah jelas. Hubungan itu yang dulu kali begini terputus. Dan dari situ masuk ke dalam dunia ini segala kejahatan dan penyakit dan kekacauan yang kita alami sampai sekarang. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini hari ini bertemu dengan kesulitan dan akibat dosa sampai saat ini. Tapi mengapa? Mengapa kita memilih yang salah? Saya tidak tahu. Tujuannya adalah supaya ada keluarga besar